Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya membuat video kedua ini untuk menegaskan saja bahwa pembahasan nasab ini betul-betul bukan fitnah ya, tapi memang berangkat dari banyak kejanggalan di dalam nasab mereka. Begini ya, nasab Ba'lawi itu baru dikumpulkan, dibuat kitab itu di abad 12, di abad 1200-an Hijriyah ya. Jadi nasab mereka ini baru dikumpulkan, dikitabkan, dibukukan itu 1200 Hijriyah. Anda bisa bayangkan, Imam Ubaidillah itu lahir tahun 300 sekian Hijriyah, dan anak keturunannya dibukukan di abad 1200 Hijriyah, tanpa riwayat, tanpa naskah, tanpa manuskrip. Jadi kitab nasab mereka ditulis tanpa rujukan apapun ya. Ini buktinya nih. Ini kitab karangan Syekh Said Murtado Az-Zabidi. Terlihat ya, 1205 Hijriah wafatnya. Ya. Ini kitab nasab Ba'lawi tertua. Bayangkan. Hampir 800 tahun berarti. Ya. Hampir 800 tahun, 700 tahun baru dihimpun nasabnya. Jadi kita yang zaman sekarang ini menghimpun zuriatnya, nasabnya, sosok yang zaman Wali Songo. Wali Songo masih 500 tahun, masih sedikit. Ini sudah hampir 800 tahun ya. Kalau 300 atau abad 400 baru dihimpun di abad 1200 ya, berarti hampir 800 tahun baru dihimpun. Anda bisa membayangkan bagaimana caranya. Oh, ini riwayat. Riwayat dari mana? Di sini tidak pernah disebutkan bahwa nasab ini ditulis dari siapa, riwayat dari siapa, tidak dituliskan. Nah, inilah kitab karangan Syekh Imam Murtado Az-Zabidi itu yang saya ragu kalau ini karangan beliau. Kenapa ragu? Ya tadi, ini di dalamnya bukan terdapat kesalahan, tapi kebohongan. Salah dengan bohong itu beda. Di dalamnya itu dibuat banyak ngarang cerita kayak tadi. Imam Az-Zarqani disebutkan surat menyurat dengan cucunya Faqih Muqaddam, diceritakan surat menyurat perihal nasab ya, tentunya ya, membahas soal nasab. Padahal tidak sezaman. Ini kan ngarang cerita namanya. Bagaimana mungkin orangnya sudah meninggal kok surat-suratan gitu. Di sini juga mengutip bahwa Imam Al-Ubaidili, pengarang kitab nasab, berkata bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir, Imam Ahmad Al-Abbah hijrah ke Yaman bersama putranya bernama Abdullah. Ini juga ngarang cerita. Karena apa? Karena sama sekali tidak ada buktinya kalau Imam Al-Ubaidili pernah berkata demikian. Jadi ini isinya ngarang. Banyak bohongnya. Masa gitu. Istilahnya kalau salah nggak apa-apa, tapi kalau bohong ceritanya beda. Kalau bohong itu ceritanya beda. Baru dihimpun setelah 700 tahun kemudian. Oh, mungkin karena waktu itu kitabnya hilang, manuskripnya hilang, catatannya hilang. Mas, Wali Songo yang 500 tahun yang lalu manuskripnya sampai sekarang masih ada, masih banyak. Bahkan manuskrip Al-Ubaidili, manuskrip yang kitab nasab yang di zaman 400 sampai sekarang juga masih ada. Manuskrip yang di abad 500 sampai sekarang juga masih ada. Manuskrip Wali Songo sampai sekarang masih ada. Jadi memang kitab nasab ini dicatat tanpa dasar. Coba ceritanya bagaimana kita tiba-tiba menisbatkan sosok Wali Songo di zaman Wali Songo lebih lalu lagi, berarti zaman buyut kakeknya Wali Songo dinisbatkan kepada Imam Ubaidillah tiba-tiba tanpa rujukan.
Ini kan aneh gitu, ini aneh. Udah seperti itu orang-orang yang disebutkan sebagai putranya Ahmad ini tidak pernah terekam di dalam kitab sejarah. Di dalam kitab Tobakut tidak ada, di dalam kitab Tarikh tidak ada, di dalam kitab-kitabnya ahli nasab tidak ada. Di sini pun tidak mengutip, di dalam kitab nasabnya tidak mengutip rujukan dari mananya. Ia mengutip rujukannya Imam Ubaidillah, tapi Imam Ubaidillah tidak pernah berkata demikian. Orang Imam Ubaidillah hidup di zaman sekian, udah meninggal ketika kitab ini dibuat. Lalu itu dari mana gitu? Dikarang cerita dan seterusnya. Ini aneh. Makanya kalau saya sudah yakin, saya yakinnya ini tidak mungkin. Ini aneh, terlalu aneh. Mau husnuzon juga nggak bisa gitu. Jadi sekali lagi ini bukan fitnah, ini bukan fitnah. Ya. Kita berkaca dengan keturunan Syekh Hidayatullah ya, Sunan Gunung Jati. Ada ceritanya, ada satu orang yang dia tidak punya catatan nasab, tapi dia punya warisan dari leluhurnya, pusaka-pusaka ciri khas daripada zuriat Sunan Gunung Jati. Dia datang ke pihak Kanoman meminta supaya nasabnya diisbat di Kanoman. Tanpa catatan, cuman ada hafalan. Itu mungkin kasusnya cuma 200 tahun ya tidak terdata di Kanoman. Jadi terputus 200 tahun tidak tercatat. Tapi dia hafal secara turun-temurun. Datang Kanoman, minta supaya nasabnya diisbat di Kanoman. Tapi waktu itu penerimanya itu langsung menolak. Kamu punya catatan enggak? Enggak. Udah langsung ditolak. Tapi karena dia itu bersungguh-sungguh, dia datang lagi, ditolak lagi, datang lagi. Akhirnya kasihan, akhirnya diutuslah tim dari Kanoman ini ke tempatnya beliau. Kemudian dicari kebenarannya, apa benar itu ke pengakuannya dia ini bahwa dia masih keturunan A bin A bin A bin B bin C seperti itu kan. Terus kemudian dicari, itu proses pencariannya sampai berbulan-bulan dan sulit sekali menemukannya. Nah kan, tapi sampai ada di mana di titik ditemukan 3 riwayat tentang nasabnya dia ini. Nasabnya dia ini dibenarkan oleh tiga orang. Artinya ada saksi. Nah, tapi pencarian makamnya di mana ini sulit untuk memverifikasi kebenaran riwayatnya ini sulit sekali gitu kan. Nah, tapi kemudian rumahnya si pengaju nasab ini yang mengajukan diri sebagai nasab Sunan Gunung Jati ini diperiksa lah istilahnya. Kamu punya apa? Nah, setelah dicari-cari ternyata ada satu pusaka. Yang pusaka itu adalah ciri khas dari keturunan Sunan Gunung Jati. Yang mana pusaka itu akan dipegang oleh anak cucunya turun-temurun dari laki-laki ke laki-laki. Jadi ini adalah pusaka wasiat yang kalau meninggal ayahnya maka harus diturunkan kepada putra laki-lakinya, terus mungkin tujuannya kakek-kakek kami waktu dulu supaya kita tidak kehilangan saudara gitu ya, supaya bisa mencari jejaknya. Jadi dikasih tanda. Bentuknya apa ya? Itu rahasia ya. Akhirnya dengan pusaka itulah, oh ya ini benar berarti masih keturunan Sunan Gunung Jati, karena ini pusaka ini yang punya hanyalah orang-orang keraton. Terus makam-makamnya dicek dan ditelusuri, memang ditemukan juga makam-makamnya maesan-maesannya itu ciri khas daripada maesan dari keluarga Kesultanan Kanoman seperti itu. Nah, baru setelah diyakini ada 3 riwayat, ada barang bukti, ada bukti nisan dari kuburan-kuburannya, sejarahnya ditelusuri, semuanya terbukti betul, baru di Kanoman diisbat, dibenarkan bahwa si A ini masih zuriat Sunan Gunung Jati.
itu prosesnya berbulan-bulan dan susah ya. Sekali lagi ini susah sekali. Ada lagi kasusnya seperti itu juga terjadi pada saudara saya, ada yang dari Banten menelusuri leluhurnya dari Banten. Mungkin terputus sekitar 200 tahunan sampai sekarang tidak ketemu nasabnya kemana. Ini yang terputus 200 tahun aja sesulit itu gitu. Sampai sekarang nggak ketemu, kejelasannya seperti apa nggak ketemu, nggak bisa lagi, jejaknya udah hilang. 200 tahun saja seperti itu, apalagi ini 800 tahun baru dihimpun. Coba nalarnya gimana? Saya mengira-ngira itu, berandai-andai, kayaknya Syarif ini keturunan Jaka Tingkir tanpa riwayat. Ya, sekali lagi ini tanpa riwayat, tanpa rujukan. Wajar tidak kalau kami mempertanyakan, wah ini pasti nasabnya aneh, ini gak mungkin. Wajar gak gitu? Selain memang banyak kebohongan, faktanya juga memang seperti itu. Kira-kira wajar tidak saya menganggap ini nasab aneh? Nah ini saya bukan bidangnya untuk mengorek banyak kitab ya, seperti kayak Nur Ihya, tonton saja konten-kontennya, atau di Karma 212 atau Gus Jazuli, yang saya tidak punya kitabnya juga. Jadi kalau saya mungkin mengajak untuk ayolah berlogika gitu, logikanya gimana gitu loh, logikanya gimana gitu. Kayak Gus Rumel cari-cari riwayat pembuktian bahwa mereka itu ada, itu juga banyak ngarang-ngarangnya kan gitu kan. Kemarin pakai sanad palsu ketahuan, sekarang nunjukin sanad terbaru gitu, al-dalal jadi al-halal, dan sampai sekarang buktinya masih nggak terbuka. Rumel Abbas itu sanad hadis itu dari mana, kitab apa, itu sampai sekarang belum terbuka. Ini membuktikan bahwa itu ada yang disembunyikan. Mungkin saja itu adalah hadis-hadis buatan Balawi. Yang jelas yang dulu, yang kemarin itu jelas itu berarti hadis buatan Balawi. Jadi memasukkan hadis, memasukkan sejarah, memasukkan kuburan. Gimana gitu kalau sudah seperti ini? Apa bisa ustuzon gitu? Ya ini sih mohon maaf. Emang seperti itu adanya. Kalau ingin menjadi Habib-habib yang ingin menjadi baik, silahkan berbaiklah gitu kan. Kami akan tetap menghargai kalian semua. Tapi yang sudah ya sudah, memang seperti itu adanya. Saya mohon maaf kepada oknum-oknum Habib yang baik. Nah ini kitabnya, kalau tidak percaya Anda bisa beli sendiri, silahkan dimanapun, di online shop atau apapun bisa dibeli, silahkan dibaca sendiri kitabnya secara keseluruhan kalau tidak percaya ya. Ya mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.